seluruh narasumber yang saya hormati, Bang Muslim, Bang Gae, dan nanti ada perjalanan Bang Egi serta Bang Joker, serta kawan-kawan yang hadir. Yang pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mira Sumirat, Presiden Federasi Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEK Indonesia, berafiliasi kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. ASPEK Indonesia memiliki kurang lebih 100.000 anggota yang tersebar di sekitar 13 provinsi, dan mereka itu di sektor jasa 100%, hampir 100%, sektor telekomunikasi seperti Indosat, Telkomsel, kemudian XL, Axiata, Smartfren, Huawei, kemudian juga Ericsson dan Nokia itu anggota saya, anggota ASPEK Indonesia. Dan sebagian besar juga sektor retail seperti Hero Supermarket, kemudian Giant, kemudian juga TikTok, ini juga anggota saya, anggota ASPEK Indonesia. Dan juga sektor PT Pos Indonesia, logistik di pelabuhan, JCT juga anggota ASPEK Indonesia. Dan juga ada beberapa sektor keuangan, CNB Bank, CNB, dan juga beberapa sektor yang lain. Yang pertama bermula dari pemberitaan di sekitar akhir di tahun 2020 dari Kejaksaan Agung telah ditemukan dugaan kasus korupsi yang ada di BPJS Tenagakerja waktu itu sebesar 43 triliun. Nah kemudian saya sendiri kami nggak tahu dari Serikat Pekerja ternyata sudah berkurang di Januari 2020 menjadi 20 triliun. Nggak ngerti tuh kurangnya kok bisa gitu ya, begitu cepat ya, dari 43 kemudian 20 triliun. Nah terlepas daripada itu, sekedar informasi saja, serikat pekerja itu beda dengan ormas. Jadi kalau serikat pekerja itu ada undang-undangnya tersendiri, yaitu Undang-Undang 21 tahun 2000, kalau ormas ada lagi ya. Artinya gini, ketika pekerja atau buruh itu belum mendapatkan gajinya, upahnya nih setiap bulan, itu upahnya sudah dipotong oleh BPJS, oleh perusahaan, kemudian disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Zaman dulu namanya Jam Sospek, kemudian beralih nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ada dua BPJS, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang kita bicarakan sekarang ini BPJS Ketenagakerjaan, meskipun di BPJS Kesehatan juga banyak carut marutnya tuh. Ya nanti mungkin bisa diadakan diskusi lain ya, lain waktu. Nah, sebelum menerima upahnya, para pekerja buruh ini sudah dipotong upahnya. Jadi mereka belum dapat duitnya, mereka sudah bayar. Jadi tertib sekali. Para pekerja buruh ini sangat dipastikan tertib membayar iurannya setiap bulan. 5,7% besarannya terdiri dari 2% itu dari buruh, dari pekerja, 3,7-nya itu dari pengusaha atau perusahaan. Jadi sebenarnya seharusnya para pengusaha, para perusahaan pelaku usaha itu harusnya juga berteriak. Bukan hanya buruh atau pekerja yang meneriakkan adanya dugaan korupsi ini, tapi seharusnya seluruh perusahaan itu juga harus berteriak dengan irama yang sama, saya kira. Nah, masalahnya memang ada beberapa kasus oknum-oknum pengusaha, oknum perusahaan yang nakal juga. Jadi ada jumlah karyawan misalnya 1.000, dia hanya mendaftarkan 500 atau 100 pekerjanya kepada BPJS. Ada yang lebih sadis lagi, para oknum-oknum pengusaha ini dia ngambil, potongin upahnya si buruh tersebut, ternyata nggak disetorkan. Ini kasus ya. Tapi yang sekarang kita bicarakan adalah perusahaan yang betul-betul mendaftarkan seluruhnya jumlah pekerja dan betul-betul membayarkan upahnya itu kepada si BPJS itu. Nah, persoalan muncul selama ini, terus terang saja kami dari pekerja buruh tidak pernah mendapatkan secara transparan kemana alokasi dana yang sudah dipotong tersebut. Jadi mereka menginvestasikan kemana-kemana itu nggak ada. Padahal kami quote-unquote ya sebagai komisaris atau yang memiliki dana tersebut kan para pekerja buruh ini nggak dapat. Ada memang waktu sebelum masuk ke era digital, mereka melaporkan yang setiap tahun tuh, kalau mungkin kawan-kawan pernah menjadi pekerja atau buruh atau sekarang masih bekerja, dapat laporan yang setiap tahun tuh warna hijau. Nah di sana tertulis memang pengembangan, tapi tidak pernah terjelaskan dengan secara rinci uangnya itu diinvestasikan kemana-kemana. Koran katanya, nanti dicek sama Bang Daeng juga, koran katanya uangnya buruh pekerja ini sekarang ini jumlahnya 500 triliun. 500 triliun, luar biasa banyak ya. Tapi utang kita 6.000 triliun ya. Ini nggak ngangkat juga. Nah, saya kira
ini yang menjadi persoalan ketika kawan-kawan perwakilan, sebenarnya ada Bang Iko, perwakilan para pekerja buruh ini menjadi dewan pengawas atau dewas di BPJS Tenaga Kerja. Nah sayang, saya nggak tahu kalau Bang Daeng ya, kalau sama kami di Aspek Indonesia mereka tidak pernah berkomunikasi secara rutin, ngobrol atau secara resmi ataupun informal gitu ya, nggak pernah. Padahal mereka ada perwakilan daripada pekerja buruh. Yang saya dengar sih, mereka karena dari kelompok tertentu ya, dari federasi tertentu, mereka lebih intens dengan kelompoknya gitu ya, saya dengar ya. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka saya sih tahu, tapi saya nggak mau mempublish di sini ya. Jadi ini yang kalau menurut saya sangat memalukan ya, memuakkan, shock berat bagi kami, shock berat para pekerja buruh ini ketika mendengar ini. Tetapi sebenarnya ini adalah puncak gunung es. Sejak 98 sebenarnya sudah ada dugaan-dugaan kasus korupsi itu sebelum berganti nama menjadi BPJS Tenaga Kerja, sebelumnya Jam Sostek, ini sudah ada. Dan beberapa kawan-kawan federasi dan kami juga pernah melakukan hal yang sama, aksi saat itu, dan tetapi lagi-lagi menguap. Waktu itu kurang lebih korupsinya 23 triliun zamannya Pak SBY. Nah, sekarang kan Pak Jokowi ini. Nah, ini adalah puncak gunung es ya. Nah ini yang mungkin rakyat harus mengetahui ini, dan saya kira rakyat juga harus mengetahui bahwasannya saat ini sedang terjadi krisis di mana anggota Bang Daeng juga, dan mungkin Bang Daeng juga mengalami, dan saya juga mengalami, untuk klaim ke BPJS Naker ketika kita sudah di PHK, pensiun, atau kita biasanya sekarang ini karena terjadi pola banyak anak-anak kontrak, di kontrak 6 bulan, tetapi kan sudah didaftarkan ke BPJS gitu ya, 6 bulan harusnya sudah ada duitnya nih. Nah ketika mereka klaim itu sangat sulit ya, dan ketika mereka betul-betul sudah melengkapi syarat-syaratnya sesuai dengan apa yang sudah dimintakan oleh BPJS, ternyata kawan-kawan anggota saya itu sampai detik ini sudah hampir 2 tahun, 3 tahun belum dapat duitnya. Belum dapat duitnya itu dia. Nah beda dengan di bank, ketika kita nabung gitu ya, gampang banget kan, kita udah tinggal langsung memberikan formulir, kemudian gak berapa lama cair gitu. Nah di sini di BPJS ini berkali-kali kawan-kawan saya, anggota saya telepon, datengin ke kantor BPJS di cabang, mereka ada aja alasannya. Padahal jelas ketika seorang pekerja atau buruh itu di PHK, berhenti, meskipun dia kemudian pindah ke perusahaan lain, tapi kepesertaannya tidak melanjutkan, tidak nyambung, dia harus dikasih duitnya itu. Kita sekitar ada 10 juta, 11 juta, belum lagi ada banyak kawan-kawan yang kontrak tadi yang saya sampaikan 6 bulan, kemudian mereka nggak mau ngurus, bukan nggak ngurus, nggak ngerti ngurus, kan nggak ada transparansi, itu uang tak bertuan luar biasa banyak. Jadi ini di luar daripada dugaan 43 triliun atau 20 triliun, di luar itu sesungguhnya banyak sekali uang yang beredar yang tidak bertuan, dan ini kemana? Dan orang katanya, coba nanti dicek lagi Bang Daeng, rupa-rupanya ini menjadi pesta tersendiri bagi kawan-kawan. Mohon maaf, saya bukan iri hati atau dengki atau sirik gitu ya. Ketika kawan-kawan yang ada di staff-staffnya di BPJS katanya konon dapat THR-nya level staff itu 6 kali gaji THR-nya, belum bonusnya sampai puluhan kali, ini kan gila ya. Sedangkan satu sisi pengembangan uang yang kita masukkan, kita titipkan di BPJS itu sangat sedikit. Artinya ini luar biasa, menjadi sebuah pekerjaan rumah kita bersama. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di Jalan Guntur 49 ini untuk mengadakan diskusi publik, dan harapan saya ini nanti bisa bergaung bersambut dan ada gelombang gerakan lagi yang besar. Sebelumnya dari KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, bersama Aspek juga di dalamnya, dan PPMI Bang Daeng ini sudah melakukan aksi kemarin tuh, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu di kantor BPJS Tenaga Kerja Pusat dan juga di kantor Kejagung. Dan insya Allah sekitar pertengahan atau awal Maret ini kita akan melakukan aksi lagi. Dan ini kebiasaan buruk ya, atau mungkin kita dianggapnya hanya untuk mengalihkan isu lain, enggak. Saya kira ini clear sekali bahwasanya kami hadir di sini, saya hadir di sini betul-betul karena satu, datang dengan kecewaan, datang dengan kemuakan, kemarahan atas apa yang